Nah, ternyata setelah 5 tahun saja teman-teman dibandingkan ratusan tahun sebelumnya, Brailsford berhasil membuat tim ini menjadi bahkan mendominasi Olimpiade yang ada di Beijing tahun 2008. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Siti Life atau Hasanah. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Atomic Habits, kebiasaan. Jadi kita sama-sama nanti di beberapa episode dari video ini yang berlanjut, insya Allah itu kita akan membangun kebiasaan yang benar-benar kita inginkan. Bagaimana kita menghilangkan kebiasaan buruk, kemudian kita membangun kebiasaan yang benar-benar kita inginkan, yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi saya membaca buku Atomic Habits. Atomic Habits ini ditulis oleh James Clear, dan buku ini menurut saya adalah buku yang dibutuhkan banyak sekali orang, karena sebenarnya dari impian-impian kita, cita-cita kita, target-target besar kita itu tidak bisa tercapai tanpa kebiasaan-kebiasaan kecil. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu bukan langsung menghasilkan sesuatu yang besar, tapi dari langkah-langkah kecil yang disebut dengan Atomic Habits. Jadi kebiasaan yang sangat kecil kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang sangat besar. Di video kali ini ada beberapa hal yang ingin saya bahas. Yang pertama adalah bagaimana sih Atomic Habits ataupun kebiasaan yang kecil ini kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, jadi ada sebuah cerita yang diceritakan di buku Atomic Habits ini. Ini adalah sebuah tim sepeda, di mana tim sepeda ini sudah berdiri hampir 100 tahun, tapi tidak ada prestasi signifikan yang mereka hasilkan, teman-teman. Bahkan hanya ada 1 medali emas yang mereka dapatkan selama kurang lebih 100 tahun. Dan yang paling parah adalah ada sebuah merek sepeda ternama sekali di London pada waktu itu, dan mereka tidak mau produk sepedanya itu digunakan oleh para atlet dari tim sepeda tersebut karena mereka takut nama baiknya menjadi buruk, teman-teman. Nah, kemudian setelah beberapa tahun akhirnya mereka merekrut seorang pelatih yang bernama Brailsford, dan hal yang luar biasa terjadi. Jadi yang dilakukan oleh Brailsford itu bukan langsung menargetkan sesuatu yang besar, bukan langsung membuat beberapa target untuk anak-anak didiknya, para atlet tersebut, tapi justru melakukan hal-hal yang sangat kecil yang kita sebut dengan atomics itu. Jadi yang dilakukan adalah pertama mengganti jok sepeda, kemudian meminta para atlet untuk menggunakan celana pendek ketika berlatih ataupun ketika bertanding, kemudian mengganti kostum. Jadi kostumnya itu biasanya menggunakan kostum outdoor, kemudian diganti menggunakan kostum indoor, karena perbedaannya adalah di berat. Ketika menggunakan kostum outdoor itu lebih berat dibandingkan kostum indoor, jadi itu lebih meringankan para atlet untuk mengayuh sepeda, teman-teman. Nah, ternyata setelah 5 tahun saja teman-teman dibandingkan ratusan tahun sebelumnya, Brailsford berhasil membuat tim ini menjadi bahkan mendominasi Olimpiade yang ada di Beijing tahun 2008. Dan yang paling luar biasanya adalah mereka memenangkan 60% medali emas yang ada pada waktu itu. Kemudian setelah 4 tahun, mereka menciptakan beberapa rekor muri. Mereka menciptakan 4 rekor muri di London, kemudian 7 rekor muri di dunia. Gitu. Dan itu luar biasa sekali. Yang dilakukan oleh Brailsford sekali lagi bukan membuat target-target besar, tapi mengevaluasi hal-hal kecil, kemudian menjadikan hal-hal kecil itu membangun sesuatu yang besar, teman-teman. Jadi itulah pentingnya dari Atomic Habits. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin membangun sebuah kebiasaan, karena kebiasaan itu adalah hal yang penting. Kalau kita lihat orang-orang besar, orang-orang yang berhasil sekarang, pemimpin-pemimpin dunia ataupun orang-orang terkaya di dunia, maka kita bisa lihat bahwa mereka mempunyai kebiasaan yang luar biasa, dan tentu saja berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan banyak orang gitu, teman-teman. Nah, maka ketika kita ingin menghasilkan ataupun membentuk sebuah kebiasaan, yang harus kita lakukan bukan fokus kepada target, tapi kita fokus kepada sistem. Ketika kita fokus kepada target yang begitu besar,
akhirnya yang kita pikirkan adalah target itu saja, sementara kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Contohnya, contoh kecil sekali. Misal teman-teman mempunyai berat badan yang belum ideal dan menginginkan berat badan ideal. Kemudian teman-teman mentargetkan tuh selama 6 bulan berat badan teman-teman harus ideal. Teman-teman sudah menuliskan target-target itu, tapi kemudian di hari pertama setelah menuliskan target itu, ketika teman-teman tidak membangun sistem, maka yang akan teman-teman lakukan adalah hal-hal yang sama saja dengan sebelumnya. Ketika melakukan kebiasaan yang sama dengan sebelumnya, maka hasilnya pun tidak akan berbeda. Mau 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun bahkan, maka teman-teman tidak akan mendapatkan badan ideal itu seperti yang telah ditargetkan. Tapi ketika teman-teman fokus kepada sistemnya, jadi misalnya teman-teman pengen punya badan yang ideal, yang dilakukan teman-teman adalah membuat sistemnya, seperti harus bangun pagi, kemudian olahraga, makanan sehat, defisit kalori, kemudian mengurangi gula dan lain-lain. Maka selama 6 bulan itu bahkan bisa lebih cepat ketika konsisten melakukannya setiap hari tanpa ditargetkan pun, teman-teman bisa mendapatkan badan ideal, bahkan sustain, bukan hanya ketika 6 bulan kemudian balik lagi, tapi bisa seterusnya. Itu yang disebut dengan kita fokusnya adalah terhadap sistemnya, bukan targetnya, gitu teman-teman. Kemudian poin yang ketiga adalah ketika kita mau membuat kebiasaan baik itu, maka cobalah untuk menjadikan itu identitas diri teman-teman. Jadi contohnya nih, misal teman-teman punya kebiasaan buruk teman-teman adalah merokok. Teman-teman pengen banget gimana sih caranya supaya bisa menghilangkan kebiasaan merokok itu? Maka hal yang harus dilakukan bukan berusaha untuk berhenti merokok. Jadi ketika misalnya teman-teman sedang berkumpul dengan orang-orang yang merokok, kemudian ditawari merokok, jangan katakan bahwa aku udah berhenti merokok, bukan seperti itu. Karena ketika kita bilang aku berhenti merokok, maka di otak kita terekam bahwa kita sedang berusaha nih berhenti merokok, tapi kita tetap seorang perokok. Jadi akan sulit sekali untuk menghindari ataupun merubah kebiasaan itu. Walaupun mungkin 1 hari, 2 hari itu bisa berubah, tapi kemudian kita akan kembali lagi dengan kebiasaan itu. Tapi ketika teman-teman membuat identitas teman-teman berubah dari kebiasaan lama kemudian kebiasaan baru, maka itu akan lebih sustain. Contohnya ketika tadi misalnya mau berubah tidak mau merokok lagi, yang harus teman-teman lakukan bukan saya berhenti merokok, tapi kita harus mengatakan saya bukan perokok. Nah, dengan demikian maka di otak kita terekam bahwa saya bukan perokok, identitas saya adalah bukan perokok. Maka nanti otak kita secara otomatis akan berusaha, akan berlaku bahwa kita ini bukan perokok. Kita akan bertingkah kalau bukan perokok itu seperti apa sih? Gitu. Jadi itu lebih lama. Ketika kita membangun kebiasaan berdasarkan identitas, itu akan lebih sustain ataupun long term dibandingkan kita berusaha untuk berhenti, gitu teman-teman. Jadi itu untuk pembukanya, bagaimana kita bisa membangun kebiasaan. Yang pertama, kenapa sih penting atomic habits. Kemudian yang kedua adalah kita lebih baik membangun sistem daripada membuat target, karena ketika target itu tidak kita buat tapi kita membangun sistem, bahkan kita bisa mencapai target yang lebih tinggi dibandingkan kita hanya fokus kepada target tapi kita tidak membuat sistem. Dan yang terakhir adalah bangun identitas. Jadi teman-teman ketika menginginkan sesuatu, maka anggap bahwa diri kita sudah menjadi seperti itu. Yang contohnya tadi, ketika kita mau berhenti merokok, maka jangan bilang bahwa saya sudah berhenti merokok, tapi katakan bahwa saya bukan perokok. Oke teman-teman, untuk di video awal ini kita cukupkan di sini dulu. Oke teman-teman, demikianlah tentang atomic habits, bagaimana untuk membangun kebiasaan dari hal-hal kecil. Nanti kita akan lanjutkan lagi videonya tentang step-stepnya, langkah-langkahnya supaya kebiasaan itu bisa terbentuk. Jadi kebiasaan itu kan ada 2. Yang pertama adalah kita mau menghilangkan kebiasaan buruk, yang kedua adalah kita mau membangun kebiasaan baik. Nah, di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana step-stepnya yang lebih detail lagi. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like and subscribe, dan semoga teman-teman selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.